Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas Realme Buds Q2S dari Realme. Nah, jadi gue pengen ngebantu lu supaya lu gak kebingungan ya. Apa sih bedanya Realme Q2S yang terbaru ini dengan Realme 2 yang sudah gue review juga sebelumnya ya. Jadi buat kalian yang mencari budget TWS harga 200 ribuan dan punya fitur terbaru, mungkin video ini cocok buat kalian guys. Oke. Nah guys, untuk penjualan itu hampir sama dengan model-model sebelumnya ya. Pakai penjualan juga sama. Ada buku manual, ada USB Type-C, dan ada eartips cadangannya. Serta ini tentu ada TWS-nya ya. Nah, yang berbeda adalah punya model yang sekarang transparan ya. Walaupun secara size ini sama guys ya. Gue juga sempat lihat speknya bahwa ini tuh punya berat yang masih sama juga kayak. Perbedaannya adalah di bagian belakang. Kalau yang baru ini sudah USB Type-C, sedangkan yang lama ini sudah micro USB. Masih maksudnya. Ini benar-benar masih model yang kelihatannya mirip ya, hanya sedikit perbedaan desain di bagian bodi bagian atas TWS-nya. Kita coba keluarin ya. Nah, TWS-nya ini size-nya juga masih kelihatan sama banget ya. Kalau gue lihat lagi di speknya, memang ini masih punya berat yang sama, 4,2 gram dan 39 gram ini dengan case-nya. Jadi menurut gue ini sebenarnya barang yang sama, hanya sedikit perbedaan ornamennya aja. Tapi sayangnya masih pun kelihatannya sama, tapi kalau kita case-nya kita tukar-tukar itu nggak bisa guys ya. Jadi tetap ini case-nya mau nggak mau harus pakai yang asli gitu ya. Jadi sayang banget ya walaupun sama, kenapa case-nya ini ya tentu ya. Kalau penjual harusnya ya biar beli yang baru. Nah, meskipun dia punya case yang sama, tapi dia di sini mengklaim punya ketahanan berbeda ya. Sebelumnya 20 jam, nah kalau yang ini katanya sih bisa sampai 30 jam. Walaupun sama-sama punya driver yang sama ya, 10 mm. 10 menit ini bisa dengerin musik katanya bisa sampai 3 jam. Untuk pairing, dia punya Bluetooth yang sudah terbaru 5.2 dari yang sebelumnya 5.0 ya. Menurut gua keduanya juga nggak ada masalah ya. Gue tetap bisa fast pairing ya, dan lu bisa tetap menggunakan aplikasi Realme Link ya. Untuk setting-setting di sini nanti gue jelasin. Jadi buat connect di Android maupun di iPhone nggak ada kendala sama sekali ya. Tapi keuntungan yang buat pakai Android, nah ini ada aplikasi Realme Buds Link-nya ya. Jangan salah, tapi kali ini Realme Link itu tetap bisa di-download di iOS ya. Jadi karena yang sebelumnya dia nggak punya di iOS ya, nah sekarang ini sudah ada. Jadi mau di iPhone maupun di iOS, nah lu nggak akan punya kendala sama sekali. Untuk fitur yang menarik yang gue suka ya, seperti fitur sebelumnya adalah di Realme Buds yang Q2S ini juga masih tetap bisa di Realme Link. Nah di situ kalian bisa banyak atur pengaturan yang bisa kalian setting-setting. Seperti yang paling seneng sound efeknya. Jadi ada yang bass boost, ada yang balance, dan ada yang bright ya. Itu bisa kalian atur ya equalizernya. Jadi ibaratnya seperti kayak punya 3 equalizer gitu guys ya. Juga tetap masih ada volume enhancer yang bisa meningkatkan sedikit volumenya kalau kalian senang yang powerful banget gitu ya. Nah, si Realme sendiri juga tetap dia punya game mode yang bisa diaktifin dan bisa disetting di handphone ini. Pengaturan kontrolnya, kalau yang sebelumnya di tab and next track-nya itu pause dan next track, nah kalian bisa atur ini di aplikasi Realme Buds Link-nya ya. Jadi kalian bisa nambahin ke voice assistant atau kalian bisa nambahin ke gaming modenya ya. Juga di situ kalian bisa lihat ada indikator baterai yang tersisa dari TWS kalian. Nah, untuk touch controlnya sendiri seperti gue bilang ya, dia pengaturan kontrolnya bisa disetting di sini. Jadi kalian gak usah khawatir ya kalau kalian senang tabnya untuk pause atau next track, kalian bisa setting lah pokoknya di aplikasi ini ya, seperti yang sudah-sudah. Dan ini yang menarik, TWS harga 200 ribuan punya settingan seperti ini, juga punya equalizer yang tadi. Nah, kita mau masuk ke bagian microphone-nya. Jadi yang baru ini punya AI ENC. Sebelumnya punya ENC juga tapi tidak ada AI-nya. Ingat ya, ENC, Environment Noise Cancellation. Itu bukan aktif noise cancellation ya, berbeda ya seperti yang TWS mahal yang sekarang bisa bikin kedap. Nah, kalau ini tuh enggak. ENC ini yang dia bilang bisa mereduce noise kalau dipakai telepon atau direkam mikrofon gitu. Jadi dia berbeda dengan ANC ya. Dan sama aja sebelumnya juga punya. Cuman yang sekarang itu ada AI-nya. Apa sih bedanya yang baru dibandingkan dengan yang ini, yang Q2 tanpa S ini? Yang baru tuh terdengar lebih bright suara mikrofonnya, sedangkan kalau yang lama ini ya sedikit lebih moody gitu ya. Jadi terasa memang powernya sedikit berbeda gitu ya. Dia lebih less power yang baru, yang model lama ini dibandingkan dengan yang Q2S ini yang lebih powerful gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau sekilas tuh sebenarnya masih mirip-mirip ya suaranya. Jadi gue perlu sedikit ekstra perhatian untuk mencari tahu apa sih perbedaannya gitu. Tapi menurut gue lebih baik kalian yang menjudge ya suaranya bagusnya mana. Ini dia perbandingan antara keduanya. Oke, sekarang kita cobain mikrofon dari Realme Buds Q2 atau Realme yang sudah keluar lebih dulu dari sebelumnya. Kita ngomong dulu pakai yang sebelah kiri ya. Di mikrofon di sini nggak ada perubahan ya, sedikit kayaknya, jadi yang aktif di sebelah kanan. Kita mau coba bandingkan yang sebelah kanan. Tes. Nah, kalau lihat dari barnya di sini memang yang sebelah kanan ini lebih aktif ya. Oh, besar banget, tidak harus dijauhin sedikit. Jadi kalau buat yang suaranya mau lebih besar, kalian harus pakai
pakai yang sebelah kanan deketin seperti ini, jadi mungkin suaranya akan lebih besar. Nah, sekarang kita cobain dari mikrofon yang terbarunya Realme Buds Q2S. Kita lihat ke bagian kiri ya. Nah, ini bagian kiri. Oh, bagian kiri kelihatan di sini ada volumenya lebih besar ya dibandingkan dari yang Q2. Bagian kanan sana lebih kiri. Kita mau lihat bagian yang kanan ya. Nah, kalau yang lebih kanan ini lebih besar banget ya dibandingkan yang kiri. Jadi memang sama. Untuk mikrofonnya yang paling besar aktifnya dari sebelah kanan. Nah, ini perbandingan Ketika bicara langsung dengan mikrofon yang dekat seperti ini ya. Nah, by the way, kalau Realme Buds Q2S ini ada AI INC-nya, walaupun sama-sama ada INC, tapi karena ada AI-nya. Nah, menurut kalian mana yang lebih bagus antara perbandingan keduanya? Ini Q2S atau tadi yang sebelumnya? Environment-nya menurut kalian gimana? Mampu ke blokir dengan baik nggak? Dibandingkan nanti yang kita coba dengan Realme Buds Q2S yang terbaru sekarang. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian audionya atau sound quality yang dihasilkan dari si Realme Buds Q2S ini ya. Perbedaannya lumayan jelas ya guys ya, tapi meskipun gitu gue perlu ekstra fokus memahami apa sih perbedaannya gitu ya. Juga perlu side by side, jadi gue dengerin ini satu lagu, gue ganti satu lagu, terus gue dengerin lagi untuk ngecek treble-nya, gue ganti lagi dengan model yang lama. Jadi gue bener-bener careful ya untuk bikin konten ini. Pertama kita mau bahas bassnya. Untuk bass dan vokal, gue dengerin lagu pertamanya si Bon Iver ya. Pada Realme Buds yang baru ini terdengar dia lebih bright dan lebih powerful sedikit ya. Jadi kalau yang si Q2 overall tuh suaranya sedikit lebih balance, lebih flat, tapi sedikit moody di vokal gitu ya, agak sedikit mendengung ya. Lagu yang gue tes kedua ya, kita langsung bahas ke bagian bass. Gue untuk dengerin lagunya Capital City yang Safe and Sound. Gue lebih suka bassnya yang ada di Q2 atau model yang lama. Kenapa? Seperti yang tadi gue bilang ya, Q2 ini lebih flat sedikit tapi bassnya tuh lebih punchy dan lebih soft. Kalau yang di Q2S ini atau model terbaru, dia tuh bassnya lebih short gitu rasanya, nggak begitu nampol, dan dia memang rasanya sedikit overall tuh bright ya perbedaannya. Walaupun begitu, kalau bicara vokal, nah Q2S ini sedikit lebih jernih gitu ya, dan ada ekstra pedasnya. Oke, langsung masuk bagian treble ya. Lagu kedua tuh langsung terasa banget bahwa treble yang di Q2S ini pedas banget, jadi dia ada high frekuensi yang sangat, menurut gue sangat sensitif ya, sangat panjang banget ya, dia hampir masuk ke bagian vokal. Dan kalau gue dengerin lagunya Blaxploitation untuk pengen tahu kenceringan drum dan gitar gitu ya, Q2 ini memang lebih pedas dan lebih sakit. Overall impresinya kalau pakai Q2 yang model lalu tuh lebih soft dan lebih bass gitu ya, sedangkan kalau yang ini itu lebih bright dan lebih ngecering. Jadi gue kurang suka yang Q2 ini kalau gue pribadi karena dia terlalu sakit ya. Jadi dia lebih nge-boostnya ke bagian treble gitu ya, dibandingkan dengan ini yang lebih warm. Walaupun begitu sebenarnya vokal gue lebih suka di sini gitu ya, untuk vokal gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati nih, kalian tuh senangnya selera musiknya seperti apa gitu. Jadi kalau senang yang musiknya EDM yang jedak-jeduk, gue saranin sih, gue menyarankan kalian pakai yang ini, yang model lama ya. Kalau yang ini tuh lebih bright dan lebih powerful gitu. Bassnya sih ada gitu ya, cukup, tapi nggak begitu punchy kalau menurut gue sedikit ya. Di sini walaupun kita atur equalizer ke bass boost plus dan kita enhance soundnya, menurut gue masih belum bisa menyamakan ini ya untuk bicara bassnya. Tapi kalau untuk treble ya mungkin ini adalah pilihan yang pedas-pedas gitu ya. Jadi itu tergantung selera kalian. Jadi kalian harus pahamin ya musik-musik yang kalian senangnya. Jadi kalau kalian senang yang EDM, yang ngebass, yang senangnya booby gitu ya, nah kalian mungkin ini menjadi pilihan yang gitu ya. Sedangkan kalau yang ini adalah untuk yang pengen suka akustikan gitu ya guys, dan vokal yang bright. Jadi agak dilematis juga sebenarnya di sini. Jadi ini adalah kayak benar-benar model baru gitu ya. Ada yang bagusnya, ada yang buruknya. Gaming modenya atau delay testnya, keduanya tuh punya game mode ya. Jadi kalian nggak usah khawatir ya. Keduanya kalau itu diaktifin bagus ya untuk bermain game dan untuk bersosial media gitu ya. Tapi tanpa game mode yang baru memang sedikit lebih unggul ya guys ya. Ada peningkatan di latensinya. Jadi kalau gua tes pakai latensi tes itu yang baru ini sekitar 380 milisecond, kalau yang ini tuh bisa sampai 450 milisecond atau 400 milisecond, dan sedikit ya perbedaannya sekitar 0,1 detik atau di 100 milisecond ya. Jadi kalau itu untuk bermain game memang harus pakai gaming mode, karena kalau nggak pakai tuh lumayan terasa latensinya gitu ya, lumayan delay ya di atas rata-rata. Tapi untungnya ada game mode. Baterai konsumsi kalian tuh akan lebih cepat habis ya gitu ya. Yang ini sebenarnya walaupun dia lebih kenceng, gue ngerasa masih sama aja nih durasi dengan ini karena dia powernya lebih besar. Kalau pakai latency mode atau gaming mode jadinya lebih cepat habis gitu ya.
Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa kedua TWS ini tuh punya impresi yang berbeda, cukup jelas gitu ya. Meskipun begitu, kalau gue pribadi gue lebih tetap stay di Q2 karena dia punya lebih bass yang lebih enak menurut selera gue. Sedangkan kalau yang ini tuh lebih cocoknya buat kalian yang sedang lebih bright dan lebih pedas gitu ya. Untuk kemampuan lainnya masih sama aja. Menurut gue nggak gitu banyak perbedaan yang signifikan ya selain itu. Sama-sama punya X4, sama-sama 10 mm driver, dan ada peningkatan baterai yang tapi di sini volumenya besar sehingga lebih mencepat baterainya juga gitu ya. Untuk mikrofon juga menurut gue ini sedikit lebih baik, tapi sedikit aja ya, nggak begitu banyak perbedaannya. Dan soal harga, yang ini mungkin sudah nggak ada di pasaran ya, yang secara resmi. Tapi kalau kalian cari di toko offline ini jadi lebih murah nih. Ini menurut kalian lebih murah 20-30 ribu, ya worth it atau enggak, kalian menentukan ya. Oke guys, sampai jumpa di video gue yang lain. Kalau ada hal yang lu pengen tanyain, lu bisa tanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video gue lain. Bye-bye. Boom.